Paham ya? Jadi kalau suwun sampean enggak usah pesimis. Memahami Quran itu bisa. Kalau kita tidak bisa detail kayak ulama, setidaknya bisa secara dialeke umume wong. Ya kalau balen dialeke umume wong. Ya, dialeke umume wong misalnya ngeten contoh yang paling gampang. Wong itu nak kawin, terus pegatan. Niku nak sedurunge pegatan itu dikeloni, dijima lah kemana di hubungan intim. Misalnya malam, saat ini malam apa? Senin ya. Zaid malam Senin masih menggauli istrinya. Rumahnya nggih, Zaid malam Senin masih menggauli apa? Istrinya. Dijima hubungan intim. Lalah esok itu perang, esok itu tukaran. Tukaran ekstrim terus pegatan. Nggih, pegatan. Setelah pegatan kata Allah wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Kalau dia masih haid, perempuan tadi masih haid, misalnya Siti lah. Itu dia harus iddah sampai 3 kali masa suci. Kita tidak paham sirinya seperti itu, tapi kita tahu secara dialek sosial. Secara dialek sosial itu gampang. Kalau orang kok haid, berarti bukti tidak hamil. Padahal kalau 3 kali masa suci, berarti minimal dia ngalami 2 kali masa haid. Haid pertama membuktikan tidak hamil, haid kedua membuktikan, meyakinkan tidak hamil. Sehingga setelah itu dilalui, iddahnya selesai. Dan ketika menikahi orang lain, maka kalau ada anak, pasti anaknya suami kedua. Karena suami pertama jelas-jelas jimae ora dadi. Bukti ini berkali-kali haid. Paham sih maksud? Paham ya? Minimal kowe paham, misalnya raro artine Quran jelimet, minimal kowe paham duduk perkarane iddah adalah membebaskan rahim dari pengaruh sperma suami pertama. Nah tapi nek ora paham plus kan yo sakake Quran terus nerangno jebule. Apa paham? Paham dulu. Mulane ulama lah ya termasuk sifatnya Quran kan wa kitabim mubin. Lah ya Quran sing memberi penjelasan. Berarti khotib yang bersuara memperdengarkan. Soal hakikate ya ora mesti paham. Mulane wa kitabim mubin demi Quran yang memberi penjelasan. Apa semuanya terjadi jelas? Enggak kan, tapi Quran tetap berstatus memberi penjelasan. Lalu kalau ulama jengben ketemu pangeran mau kepengen ibadah ngeten iki. Kalau tahajud ya ora yakin ditampa selain arang-arang. Kalau mau kepinginnya ketemu pangeran, nak Allah nyifati kitabe mubin menjelaskan, ya aku sebagai ulama, sebagai umat Rasulullah kepengen duwe amal menjelaskan. Itu tadi kalau baleni malih. Kalau Anda tidak paham detail sebagaimana fahamnya ulama, minimal kowe roh. Logika sing dibangun Al-Qur'an, hujjah. Iku mau malam iku jek dijima. Esok tukaran atau 2 hari lagi tukaran jenenge wong urip. Tukaran sampai cerai. Kan potensi bahwa mani tadi jadi. Ternyata berkali-kali haid sampai 3 kali berarti maninya tidak jadi. Kalau tidak jadi ngalami 3 kali masa suci berarti iddahnya selesai. Nah, sama takut. Anak mani ini jadi Gus, berarti iddahnya nunggu kelahiran. Karena setelah lahir berarti rahimnya bersih. Berarti mani yang ini jadi dan anak ini anaknya suami pertama. Setelah lahir dia kawin. Ya nanti kalau punya anak berarti anaknya suami kedua. Lah kita paham, logika sosialnya paham. Tujuan iddah adalah suami kedua kalau menjima atau hubungan intim jelas-jelas anaknya suami kedua. Sekarang andai kan tidak ada iddah. Malam Senin dijima ambek Zaid, esok Siti dipegat. Malam Selasa dirabi bakar, dijima meneh. Isuke pegatan meneh. Malam ke-3 rabi meneh. Terus susu-susu ada anak-anaknya sapa jajal. Muni anake sing pertama ya rawan ra dadi, anake kedua ra ketiga, kan gak jelas. Terus kita takok, wong kok DNA Gus, wae kesuwen agama kok ana ngentesi DNA barang. Agama ku mau bingung ben jelas baru atur rahim ada iddah. Ya ada napa? Lah iku maksude Quran dadi. Mulane kula nate roh berita nggih, orang medis Israel. Itu ada yang masuk Islam gara-gara kagum teori iddah. Memang dia membuktikan betapa detailnya Islam masalah nasab. Kok apike koyo ngono Islam. Wong Israel ada yang Yahudi. Dia tuh kagum sama aturan apa? Iddah.
Ya mergo wau iddah itu jelas Kang, kalau min dawatil haid, kalau yang masih haid iddahnya 3 kali masa suci. Berarti mengalami 2 kali napa? Haid. Mulane can nom-nom nganggo hubungan kebablasan jebule pacare ora haid susah, berarti bukti dadi meteng. Tapi nek jek haid seneng berarti ndak meteng. Nah, kita secara sosial meskipun dari medis tahu bahwa haid itu bukti tidak apa? Hamil. Nah, berarti suami istri yang malamnya menjima, tapi setelah beberapa hari kok haid. Nah, berarti iddahnya pakai haid. Yaitu wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasataku. Nah, nanti kok terbukti hamil misalnya, ya berarti iddahnya wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamlahun. Kalau yang hamil berarti iddahnya nunggu napa? Nunggu napa? Kelahiran. Difaham gitu, terus ojo sampai wong terus ra paham Quran blas. Saking blase nganti iddah ya ora roh, wis repot. Mulane kula mek kawin mut'ah gak seneng. Kawin mut'ah iku kawin sing nganggo waktu. Aku mending ngene, umpama ana iddahe lumayan, ndak gelem no. Wong wedok-wedok sing dikawin mut'ah teng Bogor, teng pundi beberapa daerah sing teng TV-TV niku, sing kampung Arab niku. Niku kan kawin iddah itu kan kawin dengan tempo tertentu. Yo gayane yo ana naib mudin nggih sing teng ngene TV-TV niku. Mudin dikawinno, misale wong Arab teko wedi zina tapi kepengin ngrasakno wong wedok. Niku kan terus carane dikawin. Dikawin 2 wulan khen, terus sing Arabe mulai. Lha iku gelem iddah ta ora lho cah wedok iku. Engko nang lagi 2 dina ana sing gelem yo. Kira-kira gelem iddah ta ora ngomong. Wah, ya kesuwen Kang nak gelem iddah. Dan nak gelem iddah lumayan nggih. Iddah rata-rata kan meh 3 bulan. Lah iya misalnya mut'ah 1 bulan mulai. Sing lanange lho mulai. Tapi saya yakin mut'ah ndak boleh lho, tapi cerita mut'ah aku wis ora oleh. Wis ora oleh duwe kesalahan tambah iddah. Kalau ulang lagi, mut'ah itu jelas ndak boleh. Mus keyakinan ulama ahli sunnah sak dunya ku mut'ah itu ndak boleh. Kalau alasannya wis dikawin, apa perempuan-perempuan ku siap ketika lanangane balene ngarap lagi seminggu misalnya, terus ana wong lanang teko. Kira-kira dikawinnya gelem ta ora? Cek aku takok. Kira-kira apa? Purun jare Mustafa gelem. Lah kita ora ono. Lah anak purun berarti kan nikah sah harusnya setelah dicerai kan? Iddah kan? Kalau iddah kan minimal 3 bulan. 3 kali masa suci anggap aja kira-kira 3 bulan.